Oke, jadi sini aku bakal bahas poinnya pertama. Pernahkah kamu mengamati secara langsung buah apel tanpa biji? Apa bedanya dengan apel pada umumnya? Jadi di sini aku punya dua apel. Yang pertama ini adalah apel dengan biji, dan yang kedua adalah apel tanpa biji. Apel tanpa biji, apel adalah apel yang biasa kita makan sehari-hari. Sedangkan apel tanpa biji adalah apel yang hasil dari rekayasa genetika atau dari proses hibridisasi. Lalu apa sih perbedaan apel tanpa biji dengan apel dengan biji? Yang pertama itu apel tanpa biji tentunya tidak memiliki biji. Berbeda dengan apel biasa yang memiliki biji kecil dalam rongga bijinya. Yang kedua dari tekstur dan rasanya. Apel tanpa biji biasanya memiliki daging buah yang lebih padat dan rasa yang lebih manis karena tidak ada energi yang dilokasikan untuk perkembangan biji. Yang ketiga, untuk perkembangbiakannya, apel tanpa biji kan tidak mempunyai biji, jadi dia tidak bisa dikembangbiakan oleh biji. Sehingga apel tanpa biji ini diperbanyak melalui vegetatif seperti cangkok atau okulasi. Halo semuanya, jadi sini aku bakal lanjut ke nomor 2, yang dimana itu pertanyaan tentang bagaimana proses fermentasi berperan dalam menciptakan buah apel tanpa biji. Jadi salah satu cara untuk menghasilkan buah apel tanpa biji adalah dengan cara melakukan radiasi sinar matahari gamma pada batang apel. Jadi itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada potong batang apel yang berukuran 15 cm, yang dimana itu buah apel itu berusia 4 bulan. Lalu masukkan batang apel ke dalam wadah plastik yang transparan dan letakkan di tabung stainless steel. Lalu radiasi batang apel ini pada sinar gamma yang dilakukan selama kurang lebih 10 menit. Terus juga sembuhkan kembali batang apel yang telah diradiasi, lalu tunggu selama 1-2 bulan untuk menghasilkan hasil persilangan induksi mutasi. Yang ketiga, apel tanpa biji punya keuntungan dan kekurangannya bagi petani maupun konsumen loh. Kita bahas satu-satu dulu ya dari segi keuntungan bagi petani. Yang pertama, memiliki daya tarik pasar yang tinggi karena apel tanpa biji bisa menarik banyak konsumen karena dianggap lebih praktis untuk dikonsumsi. Dan yang kedua, itu berpotensi punya harga yang tinggi. Apel tanpa biji biasanya punya kualitas premium karena prosesnya yang susah dan lama, serta membutuhkan teknologi khusus untuk memproduksinya. Yang ketiga, bisa meningkatkan permintaan konsumen. Dan yang terakhir, bisa mengurangi limbah konsumen karena konsumsinya itu bisa langsung habis sekali makan. Nah, bagaimana untuk keuntungan bagi konsumen? Yang pertama, lebih praktis karena nggak ada bijinya, jadi kita bisa langsung makan nih, atau bisa langsung diolah. Dan yang kedua, bermanfaat untuk estetika. Biasanya apel tanpa biji itu punya bentuk yang konsisten dan rapi karena nggak ada bijinya. Jadi bisa digunakan dari segi kuliner seperti ada di kue maupun ada di salad. Dan yang ketiga, itu ramah untuk anak-anak dan para lansia. Jadi kita nggak perlu khawatir nih anak-anak atau para lansia akan tersedak biji apel. Oke, selanjutnya kita akan bahas segi kekurangan dari apel tanpa biji. Bagi petani, kekurangannya itu ada di teknologi produksi. Karena biasanya membudidayakan apel tanpa biji itu perlu teknologi khusus seperti untuk persilangan, manipulasi genetik, atau zat pengatur tumbuh dan membutuhkan biaya yang lebih mahal. Yang kedua, penurunan reproduksi alami. Karena tanpa biji, apel ini tidak bisa diperkembangbiakan menjadi buah yang baru. Jadi para petani perlu mengolahnya secara berulang kali. Dan yang ketiga, itu mempunyai risiko pasar yang terbatas karena beberapa konsumen masih belum bisa menerima atau memahami bagaimana konsep buah tanpa biji. Jadi masih dianggap tabu. Dan yang keempat, itu kerentanan genetik. Pada proses modifikasi bisa membuat tanaman menjadi lebih rentan terhadap hama atau penyakit tertentu. Nah, baik kekurangan untuk konsumen, itu yang pertama, harganya menjadi lebih mahal karena prosesnya yang sulit dan lama serta butuh teknologi khusus untuk memproduksinya. Dan yang kedua, kekhawatiran kesehatan dan etika. Karena beberapa konsumen ini mungkin khawatir tentang bahan kimia yang digunakan. Yang terakhir, berpotensi kurang alami karena adanya konsumen yang lebih suka buah alami dengan biji sehingga buah tanpa biji dianggap aneh dan tidak sehat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu untuk mengetahui lebih detail, lakukanlah pengkajian pustaka berkaitan dengan macam-macam mutagen.
Nah, sebelumnya mutagen itu apa sih? Dalam genetika, mutagen adalah agen fisik atau kimia yang secara permanen mengubah materi genetik, biasanya dalam hal ini itu DNA. Nah, pada suatu organisme sehingga menyebabkan terjadinya mutasi. Secara sederhana, mutagen ini bisa didefinisikan sebagai agen yang merusak materi genetik dan menghasilkan kelainan genetik yang baru, baik itu yang diturunkan maupun yang tidak diturunkan. Nah, secara umum perubahan yang dibuat oleh mutagen ini dengan mengubah urutan DNA serta memasukkan dan menghapus serta translokasi dan membalik urutan basanya. Nah, adapun 3 jenis mutagen yang itu antara lain ada mutagen kimia, mutagen fisika, dan mutagen biologi. Nah, yang pertama ada mutagen kimia, dapat menyebabkan mutasi karena memiliki bentuk yang menyerupai basa nitrogen dan kemampuan untuk menyisipkan di antara basa nitrogen pada DNA. Nah, mutagen ini umumnya bersifat racun yang tidak dapat larut dalam air, tetapi dapat terikat dengan lemak sehingga menimbulkan penimbunan dalam tubuh. Adapun beberapa contoh mutagen kimia itu yang pertama ada asam nitrat HNO3 yang diaminasi oleh basa nitrogen A dan G. Lalu ada hidroksilamin NH2OH mampu berpasangan dengan A atau G. Lalu selanjutnya ada mutagen fisika. Mutagen fisika dapat berupa radiasi sinar UV, radioaktif, sinar kosmik, sinar X, sinar alfa, beta, gamma, dan sebagainya. Nah, seperti yang dilakukan oleh mutasi apel tadi yaitu dengan sinar gamma. Nah, sinar X dan sinar kosmik mampu menyebabkan reaksi pengionan karena energinya yang besar. Radiasi pengionan tersebut mampu menguraikan DNA sehingga sintesis protein akan terganggu. Nah, yang terakhir ada mutagen biologi. Mutagen biologi adalah mutagen yang berupa mikroorganisme seperti virus dan bakteri yang kecil. Mutagen ini dapat merusak kromosom sehingga dapat menyebabkan sel menjadi abnormal. Nah, pada saat virus sedang melakukan perbanyakan diri di sel inangnya, maka susunan DNA sel inang dapat berubah sehingga sel rusak dan jaringannya pun ikut rusak. Sementara itu, bakteri dapat menghasilkan toksin yang menyebabkan terjadinya kelainan dan kerusakan pada materi genetik di suatu sel atau suatu jaringan. Selanjutnya, ada pemberian sinar atau substansi yang mengubah susunan genetik pada makhluk hidup dapat memiliki dampak positif serta dampak negatif. Yang pertama, dampak positif. Peningkatan kualitas genetik. Peningkatan kualitas genetik dapat meningkatkan ketahanan terhadap penyakit dan peningkatan hasil pertanian melalui rekayasa genetik. Yang kedua, ada terapi gen. Terapi gen ini memungkinkan pengobatan penyakit genetik dengan memperbaiki atau mengganti gen yang cacat. Yang kedua, ada dampak negatif. Pada dampak negatif ini, resiko kesehatan. Risiko kesehatan berpotensi efek samping seperti pada kanker akibat perubahan genetik yang tidak terduga. Yang kedua, ada ketidakpastian ekologis, mengubah ekosistem dan mengancam keanekaragaman hayati jika organisme rekayasa genetik dilepaskan ke alam.